Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti yang kita ketahui semua, bos, drawing ASEAN Cup alias Piala AFF U23 yang diselenggarakan di Jimbaran, Bali kemarin menghasilkan tim nasional Indonesia sebagai tuan rumah yang pertandingannya diadakan di dua stadion, bos. Satu, Stadion Gelora Bung Karno, dan yang kedua Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, bos. Dan hasilnya tim nasional Indonesia berada di grup A, bos. Grup A itu dihuni oleh tim kuat tim nasional Brunei Darussalam, tim kuat tim nasional Filipina, dan tim kuat tim nasional Malaysia, atau disebut juga Malaides, atau disebut juga si kuning-kuning langsat, bos. Dan diselenggarakan pada tanggal 15 Juli sampai tanggal 31 Juli, bos. Oke, bos. Pertandingan di grup ini tentunya adalah sebuah laga yang kita tunggu-tunggu, bos. Terutama saat-saat bertemu tim nasional Malaysia, bos. Karena apa, bos? Malaysia itu adalah rival abadi tim nasional Indonesia di dunia bola, bos. Setiap kedua tim itu bertanding selalu menimbulkan derby yang sangat-sangat memanas dan seru, bos. Menurut media-media sana, bos, banyak yang berkomentar, penggemar-penggemar sepak bola harimau, harimau Malaya. Mereka bilang gini, bos. Satu, alhamdulillah kita berada di grup A dengan negara-negara lemah. Oh, sombongnya, bos. Tidak usah dibalas, bos. Biarin saja mereka berkoar-koar. Yang penting buktinya nanti, bos. Terus yang kedua, bos, menurut si kuning-kuning langsat alias Malaides itu, kualitas pemain-pemain U2 mereka lebih bagus daripada timnas U23 Indonesia, bos. Biarlah, bos, biarlah omongan itu berlalu. Yang penting kita buktikan di lapangan hijau, bos. Masih banyak komentar lagi, bos. Katanya bagi mereka, kalah dengan negara-negara lain tidak apa-apa. Yang penting jangan kalah sama tim nasional Indonesia. Itu artinya apa, bos? Artinya adalah sebenarnya mereka ketakutan alias ketar-ketir bertemu timnas Indonesia U23, bos. Tapi diselimuti dengan kata-kata kesombongan. Terus ada lagi, bos, saat mereka mengetahui timnas Malaysia berada di grup A, terus melihat negara Filipina, terus Brunei dan Indonesia, katanya semifinal sudah ada di tangan kalau melawan tim-tim lemah semacam itu, bos. Biarin saja, bos, biarlah berkuar-kuar sesuka hati. Nantinya akan kita hancur leburkan di Stadion Gelora Bung Karno, bos. Dan laga Piala AFF ini, bos, akan diselenggarakan pada tanggal 15 Juli sampai tanggal 31 Juli, bos. Bos, entah kenapa, bos, menurutku tim nasional Indonesia U23 di bawah asuhan Gerard Van den Berg ini nantinya sekuatnya akan lebih mengerikan daripada tim nasional senior, bos. Saya bilang gitu bukan omon-omon saja, bos, tapi ada alasannya, bos. Yang pertama ya, bos, oke, tentunya tim nasional senior kita itu separuhnya adalah pemain-pemain usia muda, bos, di bawah usia 23. Mereka sudah berpengalaman di timnas senior dan melawan tim-tim kuat senior, tapi juga masih bisa main di usia 23. Seperti siapa, bos? Justin Hubner, usianya 21. Terus Ivan Jenner juga 21, Hoki Caraka 20, Muhammad Ferrari 21, Marcelino Ferdinand 20, dan siapa lagi? Oh, Elkan Bagot, bos, itu masih bisa dipanggil, bos. Kenapa saya sangat yakin kalau timnas U23 lebih mengerikan daripada timnas senior, bos? Yang kedua, karena pelatihnya Gerard Van den Berg, bos.
Pelatih ini berbeda dari pelatih-pelatih lainnya, Bos, yang melatih dalam sekuat yang sudah jadi saja, Bos, tinggal mengembangkan. Tapi untuk pelatih tim nasional Indonesia U23 Gerard Van den Berg ini mencari bakat-bakat mudanya antara ke klub demi klub, seluruh klub Indonesia dan seluruh pelosok Indonesia akan dicari blusukan, Bos. Seperti jurusnya Pak Jokowi, blusukan. Kalau blusukan di seluruh Indonesia, Bos, aku yakin, Bos, akan menemukan pemain muda yang sangat-sangat berbakat, Bos. Dan plus yang lebih meyakinkanku lagi, Bos, PSSI kan sudah mengangkat Simon Tahamata sebagai Head of Scouting, Bos, yang artinya adalah kepala pencarian pemain-pemain bertalenta, Bos. Menurutku, Bos, Simon Tahamata itu ditugaskan nanti untuk mencari pemain-pemain diaspora yang berlaga di Eropa sana, Bos. Kenapa, Bos? Simon Tahamata itu sangat-sangat mengetahui, punya banyak relasi di Eropa sana, Bos. Sejarah Simon Tahamata itu, Bos, aslinya masih keturunan Maluku, Bos, Indonesia. Terus si Simon ini pindah ke Belanda sana, Bos. Dan di sana masa mudanya ia ikut di klub Ajax Amsterdam sebagai pemain hebat, Bos. Dan selanjutnya setelah pensiun, si Simon ini diangkat sebagai Head of Scouting Ajax Amsterdam, Bos. Di saat itulah Simon dapat mengorbitkan pemain-pemain berkualitas tingkat dunia, Bos. Tapi sekarang si Simon Tahamata itu berpindah keluarga negaraan di Belgia, Bos. Tentunya nanti tim nasional Indonesia bisa mencari pemain-pemain diaspora tidak hanya di Belanda saja, Bos, tapi bisa juga di Belgia, bisa di Inggris, bisa di Jerman. Kan si Simon Tahamata itu relasinya sangat-sangat meluas. Oke, Bos, kita doakan saja yang terbaik, Bos. Semoga tim nasional Indonesia menjadi juaranya Piala AFF atau ASEAN Cup, Bos. Kan kita sebagai tuan rumah, Bos, harus nomor satu, harus juara, Bos. Oke, Bos, terima kasih. Lain hari ketemu lagi, lain hari berjumpa lagi. Dan salam olahraga. Mantap.